Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kita Jalan Kopi Kita. Jalani hidup dengan komunikasi yang baik, pandangan yang objektif, penuh inspirasi dan manfaat kebaikan insya Allah. Pada pagi menjelang siang hari ini, tanggal 8 September 2025, saya lagi-lagi ingin berbincang santai tapi serius, dan mudah-mudahan banyak manfaat kebaikan, jangan keburukan untuk teman-teman semua. Jadi teman-teman, terkadang kita itu kayak setiap harinya itu hanya menjalani saja. Jalani saja setiap harinya. Nggak apa-apa sih kita itu menjalani kehidupan seperti biasa saja setiap harinya. Kita bangun tidur, kemudian kita mungkin berangkat bekerja, atau mungkin kita aktivitas di rumah. Tetapi pernah nggak sih kita itu berusaha untuk memperbaiki diri dari hari ke hari? Ataukah kita itu malah semakin harinya semakin merosot nilai-nilai kebaikan kehidupannya? Maka pada pagi menjelang siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman lagi untuk berpikir yang tepat. Jadi jangan pernah sampai Anda itu semuanya menganggap sesuatu yang sebenarnya tidak penting menjadi penting, dan sebaliknya mengenolkan sesuatu yang penting menjadi tidak penting. Jadi serugi-ruginya manusia adalah yang terjebak di kesalahan tersebut. Kesalahan apa? Menganggap sesuatu yang tidak penting dan tidak berguna menjadi penting, dan menganggap yang penting menjadi tidak penting. Itu pastinya akan berdampak kerugian yang amat besar kepada kehidupan Anda semua. Jadi teman-teman, kalau kita katakan penting, itu adalah sesuatu yang urgent, dan apabila itu tidak dilakukan, maka itu akan langsung mempunyai dampak di dunia dan di akhirat. Karena kita ini orang mukmin, insya Allahnya percaya bahwa setelah kematian itu tidak lantas kita menghilang ting gitu ya, hilang, tapi kita masih ada kehidupan yang abadi setelah kematian, yaitu di akhirat, dimana itu menentukan nantinya kita itu akan seperti apa selama-lamanya. Maka jangan sampai kita di keseharian kita itu habis waktu untuk sesuatu yang tidak penting itu tadi. Kita itu harus bisa meletakkan semua hal itu pada porsinya. Maka di dalam Islam sudah dikatakan barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan didapatkan. Dan sebaliknya, barang siapa yang dunia di dalam pikirannya, maka akan disibukkan dan tidak akan pernah selesai dengan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ya kita melihat orang itu yang sibuk banget dari pagi ketemu pagi hari lagi, dengan keluarga tidak punya waktu ya. Mungkin titelnya banyak. Titelnya kalau diukur itu satu papan nama tidak cukup, harus disingkat-singkat ya. Tetapi ibadahnya semakin dia tua, masih lebih baik pas ibadahnya di saat dia SMA. Mungkin variabelnya banyak. Mungkin dia sholat malam, mungkin dia sholat duha, mungkin dia berpuasa, mungkin dia sholat sunnah rawatib. Tetapi pertanyaannya, di saat melakukan ibadah tersebut, apakah pikirannya dan hatinya betul-betul untuk mencari ridho Allah dan betul-betul untuk ibadah, atau jangan-jangan sewaktu beribadah, sholat mungkin ya, tapi pikirannya bagaimana dengan pekerjaan saya yang ini belum selesai, bagaimana dengan pasangan saya, bagaimana dengan anak-anak saya. Setiap harinya seperti itu, dan itu diulang terus sampai tiba-tiba ajal menjemput kita. Padahal kita sebagai seorang mukmin sudah tahu teman-teman, bahwa di saat ajal sudah mencapai kerongkongan, maka selesailah sudah. Tidak ada lagi waktu untuk bertaubat, tidak ada lagi kesempatan. Oh iya teman-teman, saya menyampaikan ini bukan karena saya ini orang yang sudah alim. Justru sebaliknya, saya ini merasa saya ini adalah orang yang banyak berdosa, dan insya Allah
ingin bertaubat yang sebenar-benarnya bertobat, maka saya rasa surga itu akan sangat sepi kalau saya sendirian. Pede boleh ya berkata yang baik, karena berkata yang baik itu merupakan doa. Kata-kata itu adalah doa. Jadi teman-teman jangan berpikir kata-kata saya ini menyindir teman-teman si A, si B. Enggak sama sekali. Sekarang kita cerdas lah. Untuk apa? Karena saya sudah di letak yang saya sampaikan. Untuk apa saya mengejar sesuatu yang tidak penting? Apa untungnya bagi saya untuk menyindir teman-teman? Enggak. Justru saya membuat vlog ini agar saya sendiri itu bisa mawas diri dengan kata-kata saya. Otomatis jika saya berucap, saya berkata, telinga saya mendengar, dan teman-teman saya menyaksikan ya, yang mungkin kenal saya kayak gitu ya. Kalau saya tidak sesuai kata-kata saya dengan yang saya ucapkan, pastinya kalau saya waras, saya malu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik seperti itu. Jadi ada ada relnya, ada pagarnya. Sehingga jadi saya juga berpikir ya teman-teman, maka orang-orang alim ulama, ustadz, ustazah itu, kenapa beliau-beliau itu selalu terjaga perkataannya, perbuatannya? Karena pastinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, fitrahnya manusia, mereka itu menjaga label yang sudah ditetapkan oleh orang melihat dia seperti apa. Bukan menjaga label dalam arti konotasi negatif ya, tetapi mereka berusaha menjadi orang yang sesuai dengan yang mereka sampaikan lewat ceramah-ceramahnya. Dan itu bagus, karena memang kita ini manusia, kita cenderung untuk lalai, kita cenderung untuk lupa, kita cenderung untuk maksiat ya. Maka kembali ke topik awal tadi, mudah-mudahan Anda dan saya sendiri ini mampu untuk mengidentifikasi mana yang hal-hal yang betul-betul penting untuk kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Contoh hubungan dengan sesama manusia. Ini kan orang juga banyak yang salah kaprah di bagian ini. Orang itu kadang-kadang kalau sudah punya jabatan, punya kekuasaan, punya tahta, terus ngawur. Kebanyakannya begitu. Ada yang tetap baik, tapi itu jarang sekali. Maka pemimpin yang adil, orang-orang yang berkuasa yang baik itu dibalaskan oleh Allah dengan masuk surga tanpa hisab. Itu karena apa? Karena sulit untuk mencapai itu dan melakukan itu tentunya. Ya seperti dengan orang tua. Anak yang berbakti kepada orang tua itu adalah anak yang mendapatkan ridho dari Allah, dan insya Allah surga balasannya. Tapi itu sangat sulit sekali. Berbakti sama orang tua itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan ya. Tapi tanya aja orang yang di rumah. Misalnya saya sendiri, saya punya orang tua sudah lansia. Mungkin kalau orang yang tidak mengenal saya, hebat bisa merawat orang tua. Tetapi hanya orang rumah lah yang tahu bahwa saya sering kadang juga nggak sabar menghadapi orang tua saya. Karena saya masih belajar. Tapi setidaknya karena kita itu mengerti agama dan berusaha untuk melakukan yang baik, kadang di saat kita itu kurang sabar dengan orang tua, berkata kurang baik, kita istighfar dan meminta maaf, sehingga mudah-mudahan ampunan Allah itu bisa turun kepada kita di saat kita bersalah tadi. Maka kembali ke topik awal tadi, kadang kita di saat berhubungan dengan manusia, apalagi kita itu merasa lebih dari orang lain, mungkin dari segi kekuasaan kita, jabatan kita, pangkat kita, tahta kita ya, berpengaruhnya kita, sedang ya, itu sedang, karena semua itu titipan. Kita itu lantas memandang manusia itu sepele. Kita berpikir, dia mah di bawah saya, dia mah punya apa, dia punya power apa. Sehingga kadang-kadang omongan orang zaman sekarang itu yang didengar itu, orang itu mendengar orang yang berpengaruh pada kehidupan dia. Dalam hal ini yang mungkin pangkatnya di atasnya dia, jabatannya mempengaruhi kehidupannya, kayak gitu. Ya kesannya menang sih sesaat, sampai terkenal slogan yang jangan macam-macam dengan dia dekengannya pusat, seperti itu. Itu kan karena kronisnya hubungan antar manusia pada zaman kita ini. Tapi perlu disadari teman-teman,
Apakah tidak khawatir? Apakah tidak takut bahwa suatu saat nanti Anda itu memerlukan orang-orang yang sudah pernah Anda sakiti? Anda hujam dengan kata-kata Anda, bahkan Anda rampas hak-haknya. Karena Allah itu kadang-kadang akan mengujikan itu. Sering saya itu menemukan, entah itu kebetulan atau tidak, orang-orang yang telah menyakiti manusia-manusia yang lain itu, di saat gentingnya, di saat sakitnya, di saat susahnya, di saat kesulitannya, bahkan di saat ajal hampir menjemputnya, malah mereka itu memerlukan orang-orang yang pernah disakiti, pernah dizolimi. Nah, ini nanti jadi ujian lagi bagi orang yang pernah disakiti dan dizoliminya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah itu ingin melihat apakah orang yang sudah dizolimi, disakiti itu tadi mampu untuk memberikan maaf. Karena ternyata pahala dari orang memaafkan itu sangat besar sekali. Bukankah kita pernah mendengar bahwa sahabat itu pernah menyampaikan, Nabi pernah bersabda, lihatlah oleh kalian seseorang yang akan lewat sebentar lagi adalah ahli surga. Orangnya masih hidup tapi sudah disampaikan bahwa dia ahli surga. Kemudian sahabat Rasulullah itu menginap di rumahnya, ingin mengetahui amalan yang dibuatnya apa. Ternyata dia bukan seorang ahli tahajud, bukan seorang ahli amal ibadah yang muluk-muluk, tapi ternyata beliau ini adalah orang yang setiap malamnya beliau adalah orang yang memaafkan dosa-dosa orang yang telah menzoliminya. Maka kembali ke tadi itu, kalau teman-teman dengan tadi ini tidak mampu menempatkan penting atau tidak penting hubungan antar sesama manusia, Anda hanya melihat kesenangan sesaat, betapa ruginya Anda di saat Anda terbujur kaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un disertai nama Anda. Orang-orang enggan untuk takziah, orang-orang enggan untuk sholat jemaah kepada jenazah Anda, apalagi memberikan maaf. Maka tolong hubungan antar sesama manusia ini untuk diperbaiki. Yang merasa sudah menzolimi, taubatlah. Jangan diulangi lagi. Jangan diulangi memfitnah orang. Jangan diulangi memburukkan nama orang di belakang. Untungnya apa? Dan yang sudah dizolimi, jangan pernah Anda menjadi orang yang rugi, buntung. Kenapa saya katakan demikian? Pernah disampaikan di zaman Rasulullah, ada seorang yang telah dizolimi oleh pemimpin. Kemudian pemimpin ini meninggal dalam keadaan menzolimi yang sudah dizolimi tadi. Saya lupa namanya, tapi saya ingat peristiwanya, ceritanya. Kemudian dari saat pemimpin yang zolim ini hidup, orang yang dizolimi itu sering sekali menceritakan perbuatan-perbuatan buruk dari pemimpin yang zolim ini kepada setiap manusia yang dijumpai. Sampai dengan pemimpin yang zolim ini sudah meninggal pun dia masih menceritakan keburukan dari pemimpin yang zolim tadi. Alhasil apa teman-teman? Di saat orang yang telah dizolimi tadi ini juga meninggal, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Akhirnya dia bertanya kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka, dan pemimpin yang zolim tadi masuk ke dalam surga. Dia bertanya kenapa bisa pemimpin yang zolim tadi masuk surga sedangkan dia yang dizolimi masuk neraka. Ternyata dijawab oleh Allah bahwasanya karena dia yang dizolimi karena dosa dia memang dizolimi, tetapi dosanya memburukkan, menceritakan keburukan dari pemimpin zolim ini lebih besar akhirnya dari timbangan kezoliman pemimpin yang zolim tadi. Maka akhirnya bertukar posisi, yang dizolimi masuk neraka. Maka teman-teman jangan jadi orang yang rugi. Sudahlah Anda itu dizolimi, dirugikan, Anda menceritakan keburukan orang tersebut kemana-mana. Akhirnya dosanya dia lebih sedikit daripada Anda, dan dosanya Anda lebih banyak dari dia. Akhirnya dosanya dia diambil oleh Anda karena Anda memburukannya. Karena apapun bentuknya kita itu tidak usah menceritakan keburukan orang lain. Maka warning ya teman-teman, yang mukmin terutama, kalau ada manusia walaupun bentuknya seperti apa, walaupun bentuknya alim seperti apa, kalau sudah hobinya menceritakan keburukan orang lain kepada Anda, lebih baik Anda delete dari kehidupan Anda. Karena apa? Nanti potensi gibahnya besar, dan yakinlah suatu saat dia pun akan memburukan Anda di hadapan orang lain.
Itu penting atau tidak penting di hubungan manusia. Begitu juga di kegiatan harian. Anda juga harus mampu menilai mana yang harus diutamakan. Misalnya sholat. Sholat itu tidak boleh ditunda-tunda. Itu urgent, ya. Jadi begitu azan itu kalau mukmin, ya memang harus sholat dulu. Jangan pernah mengutamakan pekerjaan karena semua juga ada SPO-nya kan, ya. Dan saya yakin semua instansi itu juga sudah memberikan waktu istirahat untuk sholat. Tinggal kita bijak mempergunakannya. Nanti alasannya bekerja terus sholatnya ditunda-tunda, bahkan tidak dapat waktu sholat. Itu kan Anda rugi lagi kayak gitu. Kita ini pasti mati soalnya. Semua yang kita pentingkan sekarang dari masalah dunia itu ya, dari jabatan, tahta, harta, anak-anak, pasangan, semua akan kita tinggalkan. Maka teman-teman semuanya, kalau ada dari subscriber saya atau yang sedang menonton saya saat ini, Anda itu terjebak dalam kesibukan-kesibukan atau pemikiran Anda tiap hari itu resah memikirkan pasangan Anda terus, anak Anda terus, harta Anda terus, Anda harus taubatan nasuha. Anda sholat taubat, Anda memohon hidayah dari Allah, karena pastinya insya Allah itu Anda sedang memang dibuat demikian oleh Anda, oleh Allah, ya. Dan satu hal lagi teman-teman, saya sampai sedih banget untuk menyampaikan ini karena saya dulu juga pernah di fase itu. Jangan pernah di saat Anda itu tidak beribadah kepada Allah, Anda berpikirnya Anda yang tidak ingin beribadah kepada Allah. Tetapi jawaban yang sebenarnya adalah di saat Anda itu tidak mampu untuk ibadah kepada Allah, maka memang Allah tidak menginginkan Anda untuk, tidak mengundang Anda untuk beribadah kepadanya, karena mungkin ada dosa yang teramat sangat yang Anda lakukan terus-menerus dan Anda tidak bertobat. Mungkin itu dari saya pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga ada manfaat kebaikannya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang menyinggung atau tidak berkenan atau tidak tepat. Saya manusia biasa, tapi insya Allah saya bermaksud baik dalam vlog saya ini, dalam YouTube saya ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan sesuatu yang disampaikan dari hati. Semoga bisa sampai ke hati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.